Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PBL Visual Branding Jemari Sekolah dengan kode tim 612 tim A. Dan kami dari kelas TRM 6A Malang. Berikut ini kami akan mempresentasikan progres kami hingga sampai asesmen tengah semester. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rozi Ariksyah. Nama saya Hendro Masanto. Nama saya Bisa Fitri. Nama saya Ramana Sundari. Nama saya Gilang Pranata. Berikut ini adalah agenda kami pada hari ini, pada presentasi kali ini. Berikut adalah bagian pada bab 1. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari pembuatan proyek ini. Di era digital, berkembang saat ini media informasi dan promosi berguna sangat penting dalam mempromosikan suatu produk. Jemari Sekolah merupakan instansi yang bergerak dalam bidang penyaluran dana beasiswa yang khususnya bagi siswa yang kurang mampu dan sumber dananya yaitu dari para donatur. Meskipun memiliki tujuan yang sangat baik, akan tetapi Jemari Sekolah menghadapi kendala dalam aspek branding, yaitu penyampaian informasi dan identitas visualnya masih bisa dikatakan kurang, sehingga awareness dan kepercayaan publik cukup rendah. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah rumus masalah. Jadi berdasarkan latar belakang sebelumnya, kami mengidentifikasikan permasalahan yang akan kami bahas di proyek kali ini, yaitu yang pertama adalah bagaimana membangun brand positioning Jemari Sekolah sebagai lembaga bagi siswa prasejarah melalui visual branding. Lalu yang kedua itu adalah bagaimana merancang desain booklet yang nantinya mampu mendistribusikan identitas dari Jemari Sekolah itu secara informatif maupun menarik. Lalu yang ketiga itu adalah bagaimana penerapan elemen visual seperti warna, tata letak, topografi agar tampilannya itu menarik dan informasinya itu bisa tersampaikan dengan mudah. Yang terakhir itu bagaimana efektivitas booklet nantinya dalam mendukung visual branding dengan dilakukannya uji melalui desainer grafis dan audiens. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Jadi berdasarkan rumus masalah tadi, kami uraikanlah tujuan yang akan kami capai pada proyek kali ini, yaitu yang bagaimana sebagai berikut. Yang pertama itu merancang brand positioning Jemari Sekolah sebagai lembaga pendidikan bagi siswa prasejarah melalui visual branding. Yang kedua yaitu merancang desain booklet, nantinya mampu mendeskripsikan identitas dari Jemari Sekolah secara yang informatif dan juga menarik. Yang ketiga itu menerapkan elemen seperti warna, tata letak, topografi dan agar menghasilkan tampilan yang menarik, terpercaya dan juga mudah dipahami. Terakhir yaitu mengetahui dan menganalisis efektivitas booklet dengan mendukung visual branding dari Jemari Sekolah lewat uji dan evaluasi melalui desainer grafis dan juga audiens. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut ini adalah batasan penelitian yang kami buat agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai tujuannya dan juga tepat waktu. Adapun batasan yang kami miliki adalah produk yang dihasilkan berupa booklet berbentuk landscape. Halaman pada media booklet dibatasi hanya sampai 12 halaman. Penelitian ini berfokus dari perancangan hingga evaluasi. Penelitian ini dirancang hanya fokus pada informasi utama dan yang terakhir, penelitian ini dibatasi hanya sampai produk jadi media booklet dan tidak disebarluaskan. Berikutnya bab 2 akan dijelaskan oleh Rahma. Oke, bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Adapun penelitian yang relevan dengan topik yang disajikan. Yang pertama itu ada dari Baika dan kawan-kawan. Judul penelitiannya pengembangan e-booklet berdasarkan hasil inventarisasi tanaman rempah di Ternate. Metode penelitiannya itu menggunakan pendekatan R&D, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk tertentu dan sekaligus menguji keefektifan produk tersebut dalam konteks penggunaan nyata. Hasilnya pada bagian ini membahas tentang hasil penelitian terhadap hasil inventarisasi tanaman, rempah, dan media pembelajaran yang telah dikembangkan.
Terus yang kedua ada dari Rijali dan Islam 2024. Judul penelitiannya itu perancangan buklet sebagai media promosi Kampung Kopi Banaran. Metode penelitiannya itu menggunakan kualitatif dengan konsep perancangan design thinking yang meliputi tahapan yang ada. Hasilnya pada penelitian ini menggunakan konsep rancangan design thinking untuk membuat media promosi buklet Kampung Kopi Banaran. Untuk landasan teorinya, visual branding berperan untuk membangun identitas merek melalui elemen visual yang konsisten seperti warna, tipografi, dan grafis untuk memperkuat citra merek dan persepsi target audiens. Yang kedua adalah buklet merupakan media penyampaian informasi dan promosi yang dikemas dalam bentuk buku berukuran kecil dengan perpaduan teks dan visual yang disusun secara singkat. Media ini berperan sebagai sarana komunikasi visual yang efektif karena mampu mengintegrasikan gambar dengan narasi ringkas dan mudah dipahami oleh target audiens. Yang ketiga ada tipografi. Tipografi merupakan elemen kunci dalam desain yang berperan dalam penyampaian identitas karakter dan nilai merek. Pemilihan jenis huruf, ukuran, dan pengaturan teks yang tepat memungkinkan merek untuk membangun citra yang konsisten dan meningkatkan keterbacaan. Berikut kerangka konseptual pada penelitian. Kerangka konseptual dalam penelitian ini menghubungkan metode R&D atau biasa disebut Research and Development sebagai pendekatan utama untuk menghasilkan dan menguji produk tersebut. Lalu permasalahan utama dalam hal ini yaitu kurangnya branding, rendahnya awareness publik, serta belum adanya media promosi yang kurang efektif sehingga penyampaian informasi ini belum optimal sama sekali. Lalu proses penelitian yang menggunakan metode R&D dengan pendekatan tadi. Buklet kemudian diuji oleh desainer grafis dan audiens berdasarkan aspek visual, kejelasan informasi, dan daya tarik. Hasil yang diharapkan adalah buklet yang efektif untuk meningkatkan awareness, memperkuat citra jemari sekolah, dan menarik lebih banyak donatur. Selanjutnya bab 3, yaitu pertama ada metode penelitian. Jadi pada proyek PBL ini kami menggunakan pendekatan metode Research and Development atau disebut juga dengan RD, di mana metode penelitian ini nantinya bertujuan untuk menghasilkan produk dan menguji produk tersebut. Kami nanti akan melakukan uji coba itu dengan wawancara dan juga dengan kuesioner, di mana dalam pengembangan desain buklet ini nantinya akan dikembangkan dengan metode ID, yaitu di mana pada bagian analisis kami akan mengidentifikasikan kebutuhan melalui wawancara. Lalu di bagian desain kami akan mulai merancang buklet yang akan dibuat pada proyek kali ini. Kemudian di bagian development, di mana kami akan membuat desain buklet itu secara digital. Lalu di bagian implementation nanti akan dilakukannya dengan uji ahli melalui kuesioner. Dan terakhir di evaluation, menilai hasilnya itu sempurna agar lebih efektif dan juga sesuai dengan tujuan target kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Metode perancangan yang akan kami gunakan di penelitian ini adalah metode ADI, yang dimana analis kami akan melakukan riset data, analisis konsep, pengumpulan referensi, identifikasi kebutuhan, dan brainstorming. Di bagian desain kami merancang aset visual, menentukan tipografi, menentukan warna, dan membuat desain layout. Di bagian development, pembuatan aset-aset visual dilakukan, pembuatan copywriting, dan final design berupa buklet. Adapun untuk implementasi adalah pengumpulan data berupa wawancara dan validasi ahli, dan evaluasi adalah revisi dari hasil validasi sebelumnya. Berikut ini adalah metode perancangan yang ada, yaitu palet warna kami terdapat 5 warna, tipografi berupa lili tawan untuk header dan pop-its untuk isi. Dan berikut adalah tata letak dari media buklet kami. Untuk metode pengumpulan data, kami menggunakan 2 metode. Yang pertama wawancara
kami akan melakukan wawancara dengan 2 narasumber. Yang pertama adalah pengurus dari Jemari sekolah itu sendiri, dan yang kedua adalah manajer proyek. Untuk validasi ahli, kami melibatkan 3 narasumber, yaitu ahli copywriting, ahli tata letak, dan juga ahli visual design. Dan selanjutnya untuk lini masa akan dijelaskan oleh Rozi. Oke, saya akan menjelaskan lini masa penelitian. Di sini lini masa kami terdapat dari minggu 1 sampai minggu 7. Yang pertama di minggu pertama yaitu mengidentifikasi proyek PBL kami, yaitu mengumpulkan referensi serta mengumpulkan beberapa informasi yang dirasa penting. Di minggu kedua kami mulai menganalisis kebutuhan branding, itu berdasarkan dari klien dan media, mengumpulkan data referensi penyusunan kerangka laporan. Di minggu ketiga penyusunan konsep desain, creative brief, mind mapping, dan mulai menyiapkan penulisan pada bab 2. Di minggu keempat penentuan style visual, baik dari warna, tipografi, guideline, dan melanjutkan penulisan dari bab 2 hingga bab 3. Di minggu kelima kami sudah memulai membuat aset desain, baik dari booklet, super grafik, dan beberapa aset lainnya, dan juga menetapkan layout dan melakukan penulisan pada bab 3. Di minggu ke-6 kami melakukan finalisasi aset dan layout dan revisi laporan dari bab 1 hingga bab ke-3. Di minggu ke-7 kami melakukan revisi metode serta melakukan finalisasi laporan dan booklet dan penyusunan output akhir. Selanjutnya yaitu pembagian SDM project. Saya di sini Muhammad Zarisha dalam proyek ini berkontribusi sebagai project spesialis, dan rekan saya yang lainnya Hendro Costanto sebagai editor fotografi, Evi Sangfitri sebagai lead graphic designer, Ramadhani Sundari sebagai copywriting, Gilang Pranata sebagai koordinator graphic designer. Dan di sini adalah pembagian SDM proyek dalam pembuatan tulisan laporan. Di sini saya Muhammad Razia Riksa sebagai penanggung jawab bab 4 dan PIC citasi dan PIC daftar pustaka. Sedangkan rekan-rekan yang lain mulai dari Hendro Costanto bertanggung jawab pada bab 2 dan bab 5, Evi Sangfitri bertanggung jawab pada bab 1 dan bab 3, Ramadhani Sundari bertanggung jawab pada bab 2 dan bab 5, Gilang Pranata sebagai penanggung jawab bab 1 dan bab 3, dan sebagai QC laporan. Berikut presentasi kami. Terima kasih.